Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dini hari siang tadi mungkin ya, saya melihat salah satu video yang disampaikan oleh Habib Rizik, yang di situ dia mengklarifikasi yang katanya bisa jadi sabaqul lisan, artinya salah di dalam penyampaian. Tapi kalau kita kaji lebih dalam dan kita perhatikan dari mimik mukanya, ekspresinya yang disampaikan dia itu bukan sabqul lisan. Dengan kalimat mengatakan begini, pengen tahu siapa yang mensyiarkan agama Islam di Nusantara? Beliau adalah putra dari Amir siapa? Amir Muhammad, Amir siapalah, yang kemudian menurunkan Wali Songo katanya. Dan kita tahu bahwa Wali Songo ini jalurnya kepada Alawi atau Ubaidillah. Padahal kalau dulu menafikan satu itu. Yang kedua, dia menyampaikan di antara Wali Songo itu ada Sunan Gersik kata dia. Yang mana Sunan Gersik ini punya anak namanya Sunan Ampel. Nah ini kan bukan sabqul lisan kalau menurut saya mah. Dia sudah mencatat di HP-nya begitu. Bahkan ada yang lebih ironisnya lagi ketika dengan gayanya dia menyampaikan bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu menikahi ibunya gitu, menikahi Nyai Rara Santang katanya, putrinya dari Prabu Siliwangi. Kalau gak tahu sejarah gak usah ngomong. Kita ini orang Nusantara sudah jauh-jauh hari sudah membahas itu. Nah, ini kan yang hebatnya lagi gitu Pak, Masya Allah, yang masih muhibbin itu bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Kenapa saya sampaikan namanya juga ya, karena memang beliau yang menyampaikan ya. Walaupun dia sudah meminta maaf, kita maafkan. Tapi ingat, dalam hal menyampaikan sejarah itu, entah itu sengaja ataupun tidak, itu adalah cara Allah sebagai hujah bahwa mulutmu, lisanmu kurang hati-hati dengan orang Nusantara. Ini teguran dari Allah. Fi hifdzil lisani, menjaga lisan ini wajib. Namanya juga lidah itu tidak bertulang kan. Coba lihatlah di videonya, dengan teriak yang keras, Sultan atau Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu menikahi siapa? Ibunya, kata dia gitu. Umat diajak begitu. Bahkan berarti siapa putranya Sunan Giri itu? Sunan Ampel. Dibuat bodoh orang itu. Begini, kenapa saya sampaikan ini? Sebenarnya bukti Allah membuka. Kalau hal itu kemudian dianggap biasa dan dibiarkan, ini akan membahayakan sejarah. Kan begitu, gak mungkin itu sabqul lisan. Kalau sabqul lisan itu biasanya kalau kita lupa membaca ayat, terus kemudian ayat keberapa atau rawi hadis ya yang meriwayatkan siapa, itu masih bisa. Wong itu dia diulang-ulang kok Pak, diulang-ulang. Apalagi ini sejarah yang sudah diketahui oleh orang-orang secara umum. Nah ini adalah cara Allah untuk membuka lisannya. Makanya kan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, ini penting. Dan Allah yang mengeluarkan, karena sudah terbiasa keluar dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang kotor dan provokasi, maka Allah hujah melalui lisannya di dalam menyampaikan sejarah kapok lah, kan begitu. Dan saya kadang-kadang begini, ini kan miris kalau berbicara tentang masalah kemudian orang Sunda yang ada yang membela mati-matian. Saya juga orang Sunda, saya kenal sama Habib Rizik, tahu saya. Tapi dalam hal masalah sejarah, bagaimanapun mereka pendatang tidak akan mungkin ingin mengetahui sedemikian rupa dalamnya sejarah-sejarah Nusantara, karena mereka sudah terbiasa. Yang diangkat adalah klan mereka, yang diangkat adalah Fakih Muqaddam, yang diangkat adalah dari klan-klan mereka.
marga-marga mereka yang akan menguntungkan mereka menurut pandangannya mereka sendiri. Bangsa itu nggak pernah mendengar ada perkataan Tarim adalah kota seribu wali, kemudian sampai orang yang di pasarnya saja itu wali-wali semua. Nggak ada itu dalam hadis. Kalau toh ada itu yang menyampaikan melalui hadis, saya nyatakan itu adalah hadis palsu. Hadis maudhu. Begitu. Darah kita ini berbeda dengan mereka. Jangan kemudian karena ini sudah tertanam di dalam pikiran masyarakat bahwa dia adalah cucu Nabi, dia adalah dzurriyyah Nabi, kemudian Anda membenarkan perkataan yang salah, membenarkan sejarah yang jelas-jelas salah. Kan begitu. Ini sudah cara Allah, dan saya yakin Allah ini membuka sedikit demi sedikit gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang sekte, kan ada orang yang kadang-kadang sampai wah ini sektenya unik, sekte kesesatannya kan gitu ya. Berbicara tentang malah sekte, padahal kalau orang yang bikin status seperti itu Pak, orang yang bikin apa namanya video sekte-sekte kesesatan, dia gak sadar dia sendiri terjerembab dalam kesesatan, sudah terperangkap dengan kesesatannya, kesesatan ideologi, kesesatan moral, kan gak sadar kan begitu. Kalau ingin diam di bumi Nusantara, maka jadilah layaknya orang-orang pribumi. Itu yang terpenting. Wong kemarin sudah saya sampaikan di dalam sila yang kedua, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus bisa memanusiakan manusia dulu. Kan begitu. Bukan mengsektekan. Nah ini kan orang-orang ini kan, aduh Masya Allah. Ini banyak orang-orang yang sampai dini hari ini sebenarnya terbungkus dengan doktrin-doktrinnya mereka. Dan kalau sudah terdoktrin seperti itu Pak, itu agak sulit memang, disembuhkannya agak sulit. Makanya kita tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan dan menyuarakan bahwa kepentingan kita yang live setiap malam seperti ini bukan apa-apa. Kepentingan kita adalah bagaimana menjaga marwah nilai Pancasila, budaya, peradaban yang sudah dibangun sekian ratus tahun oleh panding pader kita, oleh leluhur kita. Bahkan kalau kita mau bercerita tentang masalah peradaban, peradaban di Nusantara ini lebih tua. Berbicara tentang akhlak dengan orang Nusantara sudah berakhlak duluan. Ya logikanya di Nusantara itu kenapa sampai ada Bhinneka Tunggal Ika? Di negara yang lain nggak ada. Saking dalamnya memahami tentang hadharah wa thaqafah. Saking hebatnya ulama-ulama kita, para pendahulu kita di dalam mengaplikasikan perangaian atau akhlakul karimah. Akhirnya terbentuklah ideologi Pancasila, terbentuklah disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan hebatnya lagi di kita itu sangat-sangat jarang terjadi konflik horizontal, kecuali ada pihak ketiga Pak. Lagi-lagi yang menjadikan sumbu konflik horizontal di Nusantara tiada lain tiada bukan, ini adalah perbuatan dari tangan ketiga. Disadari ataupun tidak, dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Setelah Belanda, Jepang dulu Pak ya, Jepang. Setelah itu Inggris. Bahkan ini mengakar sekutu-sekutunya yang lain, bahkan bisa jadi ya, karena Indonesia atau Nusantara ini sulit ditaklukkan, karena punya kebinekaan, persatuan dan kesatuan, gotong royongnya ini kuat kan. Akhirnya mereka bikin siasat dengan cara meminjam tangan orang pribumi sendiri ataupun orang yang didatangkan oleh mereka yang sekiranya apa nih, Nusantara tunduknya dengan siapa? Oh ternyata Nusantara ini dengan ras agama, lebih gampangnya maka dibikinlah grand design politisasi agama, sekte-sekte min dzurriyyatin Nabi, yaz'umu annahu minni falaisa minni. Itu yang disebut dengan fitnatus sarro. Kan begitu. Jadi
Kita harus mulai membuka pikiran ini, karena bagaimanapun pembelokan sejarah ini tidak bisa dibiarkan demi masa depan anak bangsa. Baik, terima kasih, itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.